Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di sini. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk ibadah online belum? Ingat ya, ikuti dengan baik. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur, jangan sambil ngobrol, apalagi main game. Kak Dika, Belum siap-siap juga. siap-siap buat apa kak? Duh, buat ibadah sekolah minggu online lah. Tapi aku udah ikut ibadah online sama mama papa kak. Emangnya masih bisa ikut? Ya bisa lah, kamu nih ada-ada aja. Hah beneran kak? Yes, ikutan dong. Hah, gitu dong. Ya udah, aku tunggu di depan ya. Bye-bye, jangan lupa siap-siap ya. Oke. Loh, ngapain masih di situ? Sini-sini duduk. Iya, ini juga mau duduk. Ye, bentar lagi udah mau mulai. Iya, yuk kita berdoa dulu sebelum memulai. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mulai saat teduh. Siapkan hatinya untuk Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Bapa yang baik, kami panjatkan kehadiran-Mu buat hari ini, di mana kami akan merayakan Natal sekolah minggu ya Bapa. Berkati acara Natal kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang ikut campur tangan di dalam acara Natal kami. Kau juga berkati ya Bapa anak-anak sekolah minggu kami, orang tuanya Bapa beserta keluarga
menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terima kasih. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atas dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kau. Sebab itu anak yang akan kurahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Amin. Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkannya umatnya dari dosa mereka. Amin. Kejadian 1 ayat 23. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Amin. Amin. Penulisanmu sampah Mateus.
adalah berbagai macam sifat. Ada sifat yang baik dan ada sifat yang buruk. Marilah kita dengarkan liturgi dari kelas sedang. Benci. Aku benci sekali sekarang ini. Aku benci melihat dia. Aku benci melihat mereka. Dan bahkan aku benci melihat kamu. Itulah sifat manusia yang sering muncul. Sedikit-sedikit benci. Melihat temannya yang cantik menjadi benci. Melihat temannya yang pintar menjadi benci. Melihat temannya yang disukai orang lain, dirinya semakin benci. Tetapi aku senang. Itu menunjukkan bahwa aku adalah sifat yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Hai benci, diam kamu. Bukan kamu yang paling banyak diminati oleh manusia. Enak aja kamu bilang begitu. Bukan dirimu yang paling hebat di sini. Akulah yang paling banyak diminati oleh orang. Kau hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa saja. Tapi kalau sifat pemarah seperti aku ini, dari kecil pun sudah ada. Kalau seseorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa. Maunya marah terus. Lihat saja sudah ada orang tua yang tega menganiaya anaknya. Benar kan? Artinya akulah yang Rendah hati, kau benar sukacita. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya, maka setiap orang itu dapat merasakan betapa Tuhan memberkati hidupnya dan memberikan ia rezeki. Memang setiap orang berbeda-beda rezekinya, tetapi bagi Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah rezekinya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semuanya sama. Kalau saja mereka menyadari hal ini, maka mereka akan selalu bersukacita dan rendah hati. karena di dunia ini sudah jarang seperti itu. Kalaupun ada, itu tidak seberapa. Mungkin hanya pura-pura seperti aku. Aku kan bisa dipajangkan, munafik. Muka nabi, pikiran lain-lain. Rugilah kalau punya muka cantik dan mempunyai baju yang cantik yang pantas dipamerkan seperti aku ini. Tetapi hatiku siapa yang tahu. Jadi yang di dunia ini itu malah sering pura-pura baik alias purba, biar dia dapat dipuji, disanjung. Jadi aku si munafik yang banyak diminati. Ya, kau benar munafik. Manusia sekarang banyak yang munafik, apalagi untuk membela dirinya. Tetapi kau harus sadar juga kawan, awal dari pura-pura dan kemunafikan berasal dari aku si pembohong. Bahkan orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anaknya supaya tidak dimarahi oleh orang tuanya. Pokoknya bohong banyak disukai. Malahan lagu sekolah minggu kan ada yang berbunyi begini, bohong-bohong itu dosa, tetapi tetap saja mereka berbohong. Jadi akulah si pembohong, banyak diminati orang. Lihatlah, masih banyak orang yang memiliki sifat sabar seperti aku. Misalnya orang tua mereka selalu sabar mendidik dan merawat anak-anaknya, apalagi sejak kecil, supaya tidak berlaku seperti kalian itu berbohong, pemarah, munafik. Malah orang tua mereka banyak yang tidak tidur hanya kalau menjaga dan memikirkan anak-anak mereka. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah minggu mereka tutup tetap sabar. Biarpun anak didikan nakal, jadi jangan berbohong. Pembohong masih ada kok yang sabar. Aku adalah Iriati. Kalian tahu bahwa ini sedang galak-galaknya manusia tidak senang melihat orang lain yang bahagia, malahan senang melihat temannya susah. Itu karena Iriati tahu. Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tapi begitulah, namanya juga Iriati. Stop, kalian tidak tahu malu. Semua merasa paling hebat. Kalian harus panggil aku si pendendam. Lihat saja mereka yang sudah saling bermaafan.
Tetapi kalau dendam tetap saja ada. Malah ada kalimat seperti ini. Kami memang sudah bermaafkan dengan dia. Tetapi mengapa ya? Aku belum sepenuhnya berbicara dengan dia. Nah, itu kan sama saja dengan dendam. Jadi, sifat seperti aku juga banyak di dunia. Putus asa. Aduh, kalian itu banyak cerita saja. Coba lihat siapa dulu aku, si putus asa. Aku membuat manusia hancur, bahkan lebur hingga bunuh diri. Tahu sendiri kan kalau manusia tidak siap untuk gagal. Padahal terkadang kegagalan adalah bagian hidup dari manusia dan manusia itu tahu. Cuma karena manusia tidak langsung saja putus asa, ada gagal kerja, gagal bercinta, malah bunuh diri. Pokoknya selalu putus asa. Tidak apa-apa juga kalau aku terbanyak, tetapi aku yang paling hebat. Karena pemuka agama kurang perhatian kepada iman manusia, maka jadilah putus asa. Kasih. Tidak ada lagi yang perlu ku pamerkan kawan. Aku justru merasa gagal untuk memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Padahal ajaran utamanya adalah kasih. Lihat saja sudah banyak orang Kristen yang malu berbuat kasih. Tapi lihatlah mereka malu bertindak kasih. Takut diejek orang. Pokoknya gimana lah, biar dibilang alim dan biar dijauhi orang lain. Lihatlah dunia ini. Seandainya ada lebih banyak kasih, maka tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permusuhan, penganiayaan, dan tidak ada lagi kekerasan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada manusia. Tetapi mengapa hai manusia semuanya menjadi kacau? Sobatku, kau tidak gagal, kau berhasil walaupun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menunjuk ke arah sifat benci, dendam, dan lain-lain. Tapi percayalah, sudah banyak manusia kini sudah banyak mulai mengasihi. Lihat saja, gereja-gereja semakin berkembang. Para penatua semakin banyak, acara ibadah sudah semakin banyak, kunjungan-kunjungan sosial juga sudah semakin digalakkan. Manusia sudah mulai mencoba untuk saling mengerti dan saling menerima, dan memang benar seperti yang dikatakan Yesus bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Rendah hati. Aku setuju, bukankah setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya? Sabar. Betul, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Masa penghakiman akan datang, dan Tuhan akan memberi mahkota bagi setiap orang yang pantas menerimanya. Kalian semua, apakah kalian senang kalau dunia ini kacau balau? Ketahuilah, kelak kalian juga akan menerimanya upahnya. Kalian akan dihukum Tuhan dan akan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu yang kalian mau? Ampun! Tidak! Jangan! Kami tidak mau dipanggang dalam api neraka. Katakanlah apa yang kami harus perbuat agar selamat. Adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, perintah Tuhan Yesus yang dilarang jangan sampai ditiru ya. Sekian persembahan liturgi ragam sifat manusia dari kelas sedang.
Seluruh guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu di kelas sedang mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai dan sukacita Natal menghampiri kita. Tuhan Yesus memberkati dan jadilah berkat. Kita serta bergema lahir Raja Muni. Mari kita saksikan tarian dari kelas SMP. Here is our King. 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 Here is our love. Here is our God who's come to bring us back to Him. He is the one. He is Jesus. Here is our King. Here is our love. Here is our God who's come to bring us back to Him. He is the one. He is Jesus. Here is our King. Here is our love.
mohon Tuhan, jika ini kami lihat, jangan menghindari kebaikan kami Tuhan, kemudian bagasan sidang kami Tuhan, bagasan pandemi COVID-19 memainkan menebui kami merayakan hari pergi-tubuhmu, hari pergi Natal, bagasan kami kemudian bagi Bapa, datang kami berdoa tidak bersamaan di bagasan jangan ajari itu kami Tuhan, masa tubuh-tubuh bui maknai kami perayaan Natal di bagasan kami jangan bui berdoa di kami tubuh-tubuh gono di bagasan berdoa kami bersama-sama. Ada Tuhan, sudah kami perayaan Natal sekolah minggu di bagasan kami nak ikuti kami memerdekakan virtual secara daring. Berdoa Tuhan, barangkali si masa yang tengah dunia bersyukur kami Tuhan kalau datang masuk karena si masa bahkan pandemi COVID-19 telah sumpah ibadah Tuhan bersyukur kami dan berharap kami kalau guru baik memilih Tuhan masa tubuh kami dari berkeposan dan berharap perintah berdoa sampai asal datang berdoa di kami dan memuji kita bersama kendaraan musibah ini. Oleh Tuhan bersyukur kami mau orang tua kami Tuhan mari kita lagi barangkali bulan kami Tuhan menatau masuk mereka kini jual kawan lagi asal lagi dengan ini Tuhan perlu hati kami memuji bersama kendaraan musibah ini. Bersyukur kami mau Tuhan dedah kami adik-adik sekolah minggu dibagasnya dan bersalah-salah belum datang masuk lagi ini Tuhan harapkan ini Tuhan dirayakan perayaan Natal asal berdoa hati kami dan memuji kita bersama kendaraan musibah ini. Jangan percaya kami Tuhan itu istilah roh buinola kami berjumpa dengan dedah kami adik-adik sekolah minggu di jalur musibah ini mulai memuji bersorak-sorak kami akan memuji dengan bersama kendaraan musibah ini. Bersyukur kami mau Tuhan pimpinan kami secara negara, secara gereja Tuhan mulai terkinai somi terendah kalau datang masuk lagi karena harapkan ini Tuhan semakin berdoa di kami jangan betul lagi karena ulang lagi lagu memuji bersama Tuhan jangan ibadah semula karena bahana datang ia berkebosan jangan berharap jangan berkebiaran beli tahu kau sendiri. Soal kami mengkalinya rasa tubuh kami karena rasa sampai tahu kami beli mengasakan kau sendiri. Oleh Tuhan berdoa bagi perayaan Natal kami secara berlebih kurang kami Tuhan mendatang memberikan doa di dalam kami. Masyarakat bersenang-senang kami Tuhan. Masyarakat tubuh kata kami tubuh ibadasan dan berdoa ibadasan keluarga kami, ibadasan negara kami, ibadasan gereja kami di tengah-tengah dunia. Sobamu kali dari dekat kami, menolak masuk kami. Karena bulan kami berdoa kami, sinai bulan kami, menolak kuasa kami, asal keteguhi kami dan menolak kami. Ibadah karena hidup kami Tuhan, sisakan dosa kuasa kami, asal panting kami di julung dimugabi anak. Sini katakan itu. Jauh muslim kami Tuhan, ibadah segera anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Menyala lilin di rumah masing-masing. Malam kudus sunyi senyap.
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah kiranya hati dan pikiran kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami boleh tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Injil Matius 1 ayat 23 sesuai dengan tema Natal kita hari ini, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Matius 1 ayat 23 tertulis, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Awal cerita dari nats ini yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu, Maria dan Yusuf sudah bertunangan. Ternyata, tanpa sepengetahuan Yusuf, Maria telah mengandung seorang bayi dari Roh Kudus. Dia mengandung seorang bayi tanpa adanya hubungan suami istri. Tentunya adik-adik bertanya-tanya, bukan? Kenapa bisa seorang pria dan wanita yang belum menikah tetapi sudah mempunyai anak? Nah, mendengar berita itu, Yusuf ingin bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ia ingin mendatangi Maria dan menceraikan Maria. Ternyata, dalam mempertimbangkan itu, datanglah seorang malaikat di dalam mimpinya mengingatkan Yusuf, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus." Yang kita tahu, Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Nah, perkataan malaikat dalam mimpi Yusuf tersebut ternyata sudah ada dalam nubuatan Nabi Yesaya pada zaman Perjanjian Lama, dan sudah digenapi di ayat ini di Perjanjian Baru, yaitu dengan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah itu, Yusuf pun terbangun dari tidurnya, dan ia tersadar bahwa malaikat itu telah memperingatkannya dalam tidurnya. Dan Yusuf pun mengambil Maria, menjadikan Maria sebagai istrinya, sampai Maria melahirkan seorang anak, dan mereka pun menamainya, yaitu Yesus Kristus. Dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Injil Matius menceritakan kepada kita bahwa makna Natal adalah Allah beserta umatnya. Matius mengutip dari nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa akan ada seorang anak yang lahir yang dinamai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, dan ayat itu ditulis dalam Yesaya 7 ayat 14. Nah, lewat kutipan itu Matius menyatakan bahwa penggenapan utama dari nubuat tersebut adalah Yesus yang dilahirkan dari Roh Kudus untuk menjadi Allah yang menyertai kita. Ini keajaiban yang menyatakan bahwa Allah semesta alam merendahkan dirinya ke dalam tubuh manusia, hidup di dalam rupa manusia dan menjadi Allah beserta kita. Tetapi yang perlu kita ketahui adik-adik, yang lebih luar biasa adalah kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus turun dalam rupa manusia. Yesus Kristus turun dalam daging dan roh yang berdosa meskipun dia sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Dia menyatukan dirinya sendiri dengan kita agar dia dapat mengangkat kita dari dosa-dosa yang kita perbuat dan penderitaan kita. Dia adalah Immanuel kita. Adik-adik, dia sudah mengampuni dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Seperti kita tahu, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kesusahan hidup yang sedang kita alami. Tapi pada saat ini, ya kan adik-adik, dunia dan negara kita sedang mengalami penderitaan karena wabah virus corona atau COVID-19
yang sedang melanda, sehingga kita tidak bisa berjumpa seperti biasa. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi jangan takut adik-adik, jangan khawatir. Sebab kita mempunyai Allah kita, Immanuel kita, Tuhan Yesus kita yang selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Ingat, semua ini pasti akan berlalu dan percayalah kepada Tuhan kita seperti janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Sekian firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi rema dan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan. Sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan, firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi kekuatan kami, di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami, ibadah Natal ini Bapa. Biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami terima sampai nanti ibadah ini selesai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melawan pentinggi karena itu Yesus. yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak kami yang berada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kami akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 121, 1-3. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan kita pada masa COVID-19 ini. Dan terpujilah Tuhan karena tahun ini kita dapat merayakan Natal. Walaupun memang Natal kali ini merupakan Natal yang sangat berbeda dan sangat spesial karena kita merayakannya secara virtual dan kita berada di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa makna dan penghayatan kita akan Natal itu tidak akan berubah atau tidak akan berkurang. Karena Natal yang kita rayakan adalah Natal menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa sehingga beroleh pengampunan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Pada kesempatan ini kami secara pribadi mohon maaf jika selama pandemi COVID-19 ini tidak memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelayanan sekolah minggu karena memang kreativitas dan inovasi sangat terbatas. Dan kami mohon maaf untuk seluruh jemaat, kepada seluruh orang tua, dan juga kepada seluruh anak-anak kami yang memang secara priorisasi sudah harusnya berganti. Tapi kami yakin dan percaya yang akan menggantikan dan yang akan meneruskan pelayanan sekolah minggu ini ke depannya akan bisa memajukan pelayanan sekolah minggu, akan bisa mengembangkan pelayanan sekolah minggu, dan akan bisa memajukan anak-anak dan pelayanan sekolah minggu ini sehingga anak-anak semakin mencintai Tuhan, semakin rindu beribadah, semakin rindu melayani Tuhan, dan semakin bertumbuh. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada pelayanan sekolah minggu yang diberikan oleh orang tua kami dan juga dukungan dari gereja yang selama ini ketika kami ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Dan terima kasih juga buat anak-anak yang sudah, anak-anak remaja yang melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Kiranya ketika di perkuliahan pun tetap rindu melayani dan juga mencintai Tuhan. Dan terakhir kami berterima kasih buat adik-adik kami guru-guru sekolah minggu yang memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mempersiapkan Natal dan pelayanan selama COVID-19 ini. Kiranya apa yang bisa kita lakukan semakin menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Akhir kata, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Harapan dan doa kita di tahun 2021, Tuhan kiranya memberkati kita, memberkati pergumulan-pergumulan kita, memberkati pendidikan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati kesehatan kita. Dan terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan sampai selama-lamanya. Shalom, terima kasih, amin. Sekolah Minggu di KPPD Padang Bulan mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut